Halo semua, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini, aku nggak bikin review makanan atau review apapun. Video kali ini aku buat sebagai bentuk salah satu kontribusi aku pada negara ini yang saat ini sudah terjangkit wabah virus corona dan jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Oke, kenapa aku buat video ini? Salah satu alasannya sudah aku sebutkan, dan alasan yang lain adalah karena aku sangat prihatin dengan masyarakat kita yang sebenarnya pemerintah sudah memberikan himbauan selama 14 hari ke depan, dan sekarang sudah sisa berapa hari, itu untuk tetap di dalam rumah. Salah satunya adalah anak-anak sekolah mulai diliburkan. Seperti itu. Tapi yang terjadi selama beberapa hari ini adalah para orang tua masih mengajak anak-anaknya untuk keluar rumah. Contohnya ke mall, ke pusat perbelanjaan. Bahkan di hari Minggu kemarin, saya sempat lihat di media sosial banyak orang yang masih datang ke sebuah tempat wisata, rame-rame ke sana karena ada sebuah tempat wisata baru. Dan anak-anaknya juga diajak seperti itu. Kalau kita memang benar-benar peduli dengan kondisi saat ini, please stay at home, tetap di rumah. Saya punya teman, dia bekerja di Surabaya, dan sampai saat ini dia masih belum bekerja di rumah. Jadi tiap hari dia masih harus ngantor. Dia bilang seperti ini ke saya, enak mbak, kamu sudah kerja dari rumah, aku masih ngantor tiap hari. Dan kalian tahu di Jawa Timur, Surabaya adalah yang memiliki angka terbanyak positif virus corona. Seperti itu. Itu loh, banyak orang di luar sana yang pengen kerja dari rumah, pengen tinggal di rumah bersama keluarga di tengah merebaknya wabah virus ini. Tapi kita yang di rumah, saya lihat masih banyak yang memilih untuk tamasya ke tempat hiburan. Apa kalian tidak berpikir bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan yang sekarang sedang berjuang di rumah sakit, mereka pun juga ingin tinggal di rumah bersama keluarga, seperti kita yang sudah diberi kesempatan untuk tinggal di rumah. Tapi kita yang sudah diberi kesempatan untuk tinggal di rumah, saya bilang sudah menyia-nyiakan kesempatan. Buat kalian yang merasa minggu kemarin atau beberapa hari yang lalu masih keluar ke pusat perbelanjaan atau ke tempat wisata, saya bisa bilang mungkin kurang peduli dengan keadaan saat ini. Seperti itu. Oke, mungkin memang kalau kita bicara dari segi agama, memang maut itu sudah ditentukan oleh Allah. Memang betul. Jodoh, rezeki, mati memang sudah ditentukan. Dengan adanya virus ini juga mungkin yang di atas mengingatkan kita untuk kita bisa lebih introspeksi diri, kita belajar untuk lebih bersih, menjaga kebersihan, dilarang bersentuhan dengan yang lain. Mungkin kita memang tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita, apakah melalui virus ini atau melalui yang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk menghindar dari penyebaran virus ini. Kalau kalian tetap keluar rumah, kalian tetap memaksa keluar rumah, banyak kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, kalian bisa tertular oleh orang lain. Kedua, kalian juga bisa menulari orang lain. Ketiga, kalian sudah tidak taat peraturan yang sudah diberikan pemerintah. Seperti itu. Indonesia belum total lockdown, ya. Indonesia belum total lockdown. Oke. Banyak alasan yang saya dengar, saya baca juga di media sosial, bosan tinggal di rumah terus,
bosen ada dalam rumah terus, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini, nggak bisa wisata, nggak bisa apa, karena kebiasaan sudah berada di luar rumah. Oke, kalau kalian merasa bosan ada di dalam rumah terus karena self isolating ini, bagaimana dengan tenaga kesehatan kita yang ada di rumah sakit? Mereka mungkin juga bosan, tidak bisa pulang ke rumah, tidak bisa merasakan kumpul keluarga dengan yang lain yang bisa bekerja dari rumah. Please be aware buat yang lain, buat mereka yang ada di garda depan dalam peperangan melawan virus corona ini. Banyak kok hal yang bisa kalian lakukan ketika harus berada dalam rumah selama 14 hari ini. Contohnya bersih-bersih rumah, buat desinfektan sendiri, banyak kok videonya. Caranya buat desinfektan, buat teman-teman yang di Lumajang, Bapak Bupati sudah share kemarin atau kapan itu videonya, tutorial untuk buat desinfektan sendiri. Kalian bisa buat, bisa semprotkan di rumah. Kalian juga bisa share ke tetangga atau saudara yang belum tahu caranya buat desinfektan. Seperti itu yang kedua. Yang ketiga, kalian bisa quality time di rumah dengan anak yang sudah punya anak, atau dengan orang tua, atau mungkin teman-teman yang ada di kos-kosan itu bisa quality time dengan teman-teman kos-kosan. Banyak kok yang bisa dilakukan. Yang biasanya nggak pernah main game bisa main game juga kan, yang suka main game di tempat kerja, ketika sudah diputuskan untuk bekerja dari rumah, kalian bisa sepuas-puasnya main game dari rumah setelah pekerjaan sudah selesai. Seperti itu, banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita memang benar-benar peduli, kalau kita memang benar-benar prihatin dengan kondisi saat ini. Kondisi ini tidak akan selamanya seperti ini, insya Allah, kalau kita memang patuh dengan peraturan. Kenapa kita harus ada di rumah? Karena kita berperang untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kalau kita terus keluar rumah, sedangkan kita tidak tahu nih diri kita ini sudah terpapar virus atau belum sih sebenarnya. Tapi kita keluar rumah, kalau misalnya kita sudah terpapar dan kita keluar rumah, ada kemungkinan kita bisa menulari yang lain. Atau kalau kita belum terpapar tapi kita keluar, kita juga bisa tertular oleh yang lain. Dan rantai penyebaran virus ini tidak akan terputus sampai kapanpun kalau seperti itu, gitu loh. Indonesia belum total lockdown. Pemerintah hanya memberlakukan 14 hari libur bekerja di rumah atau belajar di rumah, hanya 14 hari saja. Kalau kita patuh selama 14 hari ini, kita ada di rumah terus, penyebarannya tidak akan secepat ini, atau mungkin bisa terputus dengan cepat. Teman-teman bisa tergugah hatinya untuk mematuhi peraturan pemerintah selama 14 hari untuk tinggal di rumah, karena kasihan rekan-rekan kita yang ada di rumah sakit, tenaga-tenaga kesehatan yang setiap hari mereka tidak libur, bahkan mereka tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit yang menjadi tempat perawatan pasien positif corona atau ODP atau PDP, mungkin waktunya sudah banyak sekali tersita seperti itu. Mereka ingin juga kerja dari rumah seperti kita gitu, tapi mereka tidak bisa karena mereka mempunyai kewajiban, mereka mempunyai tugas yang harus mereka selesaikan untuk memerangi wabah virus ini. Harapan saya, masyarakat Indonesia dimanapun berada, di Indonesia bagian manapun, dengan adanya peraturan ini, mari kita patuh, kita tetap di dalam rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, boleh keluar rumah jika terdesak. Karena banyak sekali yang masih belum bisa bekerja dari rumah, mereka juga ingin bekerja dari rumah karena mereka tidak ingin tertular atau menulari. Seperti itu. Harapan saya, video ini bisa sedikit membantu untuk menggugah hati masyarakat Indonesia untuk bisa segera sadar untuk tidak bertamasya atau kemanapun yang tidak begitu penting di luar rumah. Jadi penyebaran virus ini bisa terputus seperti yang diharapkan pemerintah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya share
di video kali ini sebagai salah satu bentuk kontribusi saya di tengah merebaknya wabah virus corona ini dan masyarakat Indonesia yang masih belum prihatin dengan kondisi ini. Banyak sekali, saya sangat kecewa sekali. Saya pun masih keluar rumah, tapi jika memang itu mendesak, saya tidak bertamasya, saya tidak ke belanja, ke pusat perbelanjaan seperti itu, tidak. Hanya keluar jika memang ada kebutuhan mendesak, karena saya kebetulan adalah seorang freelancer dan memiliki usaha di rumah. Jadi saya keluar jika memang kebutuhan usaha atau kebutuhan yang lain kosong, jadi saya keluar untuk membeli. Kalau untuk yang lain saya tidak. Saya harap teman-teman yang lain di luar rumah, di luar sana juga sama. Di sisa waktu yang diberikan pemerintah, sisa waktu 14 hari yang diberikan pemerintah, sekarang sudah sisa berapa hari, benar-benar dimanfaatkan untuk kita introspeksi diri di rumah, menghabiskan waktu bersama keluarga. Seperti itu saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.